البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fi din, azzani wa azakumullah. Setelah kita menyelesaikan bacaan kita tafsir firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-35 dari surat Ali Imran. Sekarang atau 34 dari surat Ali Imran, sekarang kita akan masuki ayat yang ke-35. Ayat yang ke-35 ini nanti sekarang yang 34. Ayo, afwan barakallahu fikum. Sekarang kita akan masuki ayat yang ke-34. Yang semula kita sudah menyelesaikan ayat yang ke-33 dari surat Ali Imran. Ayat yang ke-34 ini menjelaskan tentang bahwasannya para nabi dan rasul yang Allah Subhanahu wa taala pilih, mereka adalah bisa dikatakan silsilah atau urutan di dalam berbuat keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mentauhidkannya. Kita lihat barakallahu fikum hafizakumullah. Qala Allah Ta'ala berfirman, "Dzurriyyatan ba'duha min ba'd, wallahu samii'un 'alim." Setelah Allah Subhanahu wa taala memilih sebagian dari kalangan hamba-hambanya, dari kalangan para nabi, yaitu Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, kemudian keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, dan juga keluarga Ali Imran, keluarga Imran, dan juga keturunan mereka, sebagian keturunan yang lainnya. Wallahu samii'un 'alim. Dan Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mendengar dan maha mengetahui. Kita lihat tafsirannya barakallahu fikum. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika memilih dari kalangan hamba-hambanya, tentunya tidak terlepas dari hikmah dan tujuan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ketika memilih Nabi Adam alaihissalam, karena Nabi Adam adalah makhluk yang mulia, nabi yang mulia, bahkan para malaikat saja diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Namun di sana ada makhluk-makhluk yang tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Siapa itu makhluk-makhluk yang tidak mau sujud kepada Nabi Adam? Siapa? 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 Iblis. Nah, barakallahu fikum. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita lewati di dalam surat Al-Baqarah, barakallahu fikum, Allah taala berfirman, "Wa id qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin." Ketika kami perintahkan kepada segenap para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, mereka semuanya sujud kecuali iblis. Nah, dan iblis adalah apa? Adalah makhluk yang enggan dan sombong, dan dia termasuk dari golongan orang-orang kafirin. Na'am barakallahu fikum. Dan juga iblis bukan bagian dari malaikat. Jangan sampai keliru atau salah paham. Karena di situ
ketika Allah Ta'ala menyatakan wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa, istisna di situ dikenal dengan istisna munqati', pengecualian yang sifatnya munqati'. Jadi iblis bukan bagian dari malaikat. Yang mengatakan aslinya iblis itu malaikat, cuman karena tidak mau sujud akhirnya diusir. Itu enggak benar. Paham ya? Istisnanya munqati'. Istisna munqati' itu yang dikecualikan bukan bagian dari yang dikecualikan darinya. Paham ya? Jadi mustasna itu bukan dari mustasna minhu, itu namanya istisna munqati'. Jadi iblis bukan bagian dari malaikat. Dan dijelaskan dalam ayat yang lain bahwasanya iblis termasuk dari kalangan jin. Paham ya? Apa ayatnya? Naam. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman yang lainnya, wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa wa kana minal jin fafasaqa an amri rabbih. Mereka semuanya para malaikat sujud kecuali iblis, dan iblis termasuk dari kalangan jin yang membangkang, menolak, menentang, tidak mau sujud, dan dia termasuk dari kalangan orang-orang yang fasik. Naam. Ikhwani fid din, azzani wa jazakumullah, kita lihat qala al-mufassirun asbahumullah, haula'il anbiya'u war rusulu silsilatu tuhrin mutawasilah fil ikhlas lillahi wa tauhidihi wal amali bi wahyihi wallahu sami'un li aqwali ibadihi alimun bi af'alihim wa sayujazihim 'ala dzalik. Artinya mereka para nabi dan rasul, mereka adalah keturunan-keturunan yang suci, yang senantiasa beruntut dan sambung menyambung di dalam apa? Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan beramal dengan wahyunya. Karena apa? Karena agama semua para nabi sama agamanya. Semuanya agamanya Islam. Cuman agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah agama Islam yang maknanya khusus, yang menghapuskan agama-agama sebelumnya, yang menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Nah, wa illa semua agama para nabi agamanya apa? Islam. Nabi Ibrahim alaihissalam Muslim, Nabi Adam alaihissalam juga berada di atas agama Islam. Nabi Sulaiman alaihissalam sama. Cuman agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah agama Islam yang maknanya khusus. Yang maknanya apa? Khusus. Na'am barakallahu fikum. Jadi jangan sampai keliru ya. Jadi al-Islam memiliki dua makna. Nah, Islam itu memiliki dua makna. Makna yang pertama Islam yang maknanya umum. Makna yang kedua Islam yang maknanya apa? Khusus. Islam yang maknanya umum agama semua para nabi. Semuanya. Adapun Islam yang maknanya khusus adalah agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW yang menghapuskan agama-agama sebelumnya dan menyempurnakan. Oleh karena itu tidak ada duanya. Dalam artian tidak ada selain agama Islam yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kalau seandainya ada yang mencari agama selain agama Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima sedikit pun apa yang dia cari dan apa yang dia upayakan tadi. Apa dalilnya? Naam, ahsant. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari selain agama Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima darinya sedikit pun, dan dia nanti di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Karena agama satu-satunya yang diridhai di sisi Allah Subhanahu wa taala hanya agama Islam saja. Dalilnya? Antum? Apa? Dalilnya mana? Kalau agama satu-satunya yang diridhai di sisi Allah Taala hanya agama Islam saja. Sudah kita lewati kemarin. Apa? Apa lafadznya? Naam, innad dina 'indallahi al-Islam. Pendek, simple, singkat, tapi maknanya sangat luas sekali. Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah Ta'ala hanya agama Islam saja. Karena agama Islam agama yang paling sempurna, disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
dan disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Dalilnya Naam, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian dan aku sempurnakan nikmatku untuk kalian dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Ikhwani fi din azdani wasakumullah. Wallahu sami'un li aqwali ibadihi, dan Allah taala zat yang Maha mendengar terhadap ucapan-ucapan hamba-hambanya, dan juga zat yang Maha alimun bi af'alihim, zat yang senantiasa mengetahui perbuatan-perbuatan hamba. Wa sayujazihim 'ala dzalik, dan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa membalasi mereka terhadap perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Jika perbuatan yang dia lakukan itu baik, balasannya pun juga baik. Jika amalan yang dia lakukan jelek, balasannya pun juga jelek. Seperti itu barakallahu fikum. In kana 'amaluhum khairan fajazaohum khairun wa in kana 'amaluhum syarran fajazaohum syarrun. Itu takdirnya. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fi din azdani wasakumullah. Kita lanjutkan ayat yang berikutnya mengenai nazarnya seorang wanita yang salihah, yaitu istri Imran. Na'am barakallahu fikum, yang mana Imran adalah rajulun salih. Keluarganya diberikan keutamaan yang sangat luar biasa. Keluarga Imran ada Maryam alaihissalam. Maryam alaihissalam adalah seorang wanita yang suci, disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan seperti itu Allah taala takdirkan dia memiliki atau melahirkan seorang anak, yaitu siapa? Isa alaihissalam. Na'am barakallahu fikum. Kemudian dari situlah diberikan keutamaan, digelari dengan Ali Imran. Na'am barakallahu fikum, keluarganya Imran. Kita lihat apa yang disampaikan. Wallahu alam, nama untuk istri Imrannya wallahu alam kami belum menjumpai, dan apakah disebutkan secara sahih atau tidak. Biasanya kalaupun ada itu Israiliyat untuk nama istri Imran. Yang jelas disebutkan bahasanya Imra'atu Imran, istrinya Imran itu namanya siapa wallahu alam. Yang jelas kalau anaknya jelas Maryam alaihissalam, kemudian anaknya Maryam alaihissalam Isa alaihissalam. Kita lihat. Qala Allah Ta'ala berfirman, "Idz qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim." Ketika istrinya Imran berkata, "Wahai Rabbku," Rabbi di sini adalah munada. Di dalam ilmu nahwu disebut munada, nakdirkannya dengan huruf ya Rabbi. Nah, seakan-akan seperti itu. Ketika istrinya Imran berkata, "Wahai Rabbku, sesungguhnya aku telah bernadar untukmu terhadap apa yang ada di dalam kandungan atau perutku. Nah, murni hanya untukmu saja." Maksudnya, nah barakallahu fikum, murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, disebutkan dalam tafsirannya, nah untuk menjadi barakallahu fikum pelayan atau istilahnya yang mengurusi Baitul Maqdis. Nah, kita lihat. Fataqabbal minni, maka kabulkanlah doa dariku. Innaka antas samiul alim. Sesungguhnya engkau adalah zat yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Bayangkan, berdoa kepada Allah Ta'ala, minta itu hanya kepada Allah Ta'ala, terutama dalam perkara-perkara yang sifatnya tidak dimiliki kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Jangan malah berdoa minta kepada kuburan, minta kepada orang yang sudah mati. Barakallahu fikum, jangan. Karena meminta, na'am barakallahu fikum, yaitu isti'anah, meminta pertolongan, atau as-su'al, meminta rezeki atau kenikmatan, yang semua itu tidak apa? Tidaklah dimiliki kecuali Allah Subhanahu wa taala yang milikinya, maka harus minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintanya harus kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan di dalam Al-Qur'anul Karim, orang-orang atau hamba-hamba Allah taala yang meminta kepada Allah Ta'ala, Allah itu dekat. Allah Ta'ala dekat dengan hambanya. Jangan bayangkan karena Allah Ta'ala di atas arsy kemudian jauh dari kita, jangan. Itu pendapat yang keliru. Allah Subhanahu wa Ta'ala barakallahu fikum qaribun min ibadihi ba'inun an khalqihi. Naam. Kemudian apa? Uluwun fi dzatihi al arsy. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang dekat dengan hambanya.
dan meninggi di atas arsy dan Allah Subhanahu wa taala terpisah dari makhluknya. Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Dalilnya mana bahwasanya Allah taala itu dekat dengan hambanya? Antum? Dah hafal belum? Antum Asif? Hah? Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Yang mana? Antum Yusha? Belum? Tafadhal. Naam. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qaribun udzibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun, dalam surat Al-Baqarah itu ya. Artinya apabila hamba-hambaku bertanya tentang diriku, katakanlah diriku dekat. Nah, katakanlah diriku dekat. Nah, barakallahu fikum. Yang aku akan mengabulkan doanya orang yang berdoa. Falyastajibu li, maka hendaknya mereka semuanya memenuhi perintahku, memenuhi panggilanku untuk beribadah kepadaku. Wal yu'minu bi, dan hendaknya mereka beriman kepadaku, la'allahum yarshudun, semoga mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, itu dalil yang menunjukkan Allah Ta'ala dekat dengan hambanya. Jangan sampai ada bayangan, kalau dekat kenapa enggak nampak? Nah, misalnya itu pemikiran yang sesat. Paham ya? Allah Subhanahu wa taala itu nanti akan dilihat oleh segenap kaum mukminin di dua tempat. Di urusatul qiyamah, di padang mahsyar nanti bagi siapa yang Allah Ta'ala kehendaki, kemudian di surga. Adapun di dunia manusia belum diberikan kemampuan untuk melihat. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu Nabi Musa alaihissalam ketika meminta agar diperlihatkan di hadapannya apa yang Allah Ta'ala katakan kepada Nabi Musa alaihissalam, kalau engkau memperhatikan dan melihat gunung itu masih tetap pada tempatnya, engkau niscaya akan bisa melihatku. Tapi ternyata apa yang terjadi? Nah, gunung tadi apa? Tidak tetap, hancur. Kemudian Nabi Musa pun alaihissalam terjatuh tersungkur serta pingsan, menunjukkan bahwasanya manusia belum diberikan kemampuan di dunia ini. Na'am barakallahu fikum. Jadi Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha dekat. Nah, hendaknya kita senantiasa berdoa kepada Allah Ta'ala, karena berdoa itu adalah apa? Ibadah. Nah, sebagaimana datang dalam hadis yang sahih, rawahu Tirmidzi, dari hadisnya Anin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, ad-du'a'u huwal ibadah. Bukan yang mukhul ya, kalau yang mukhul ibadah dhaif hadisnya. Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Pendek. Ad-du'a'u huwal ibadah. Pendek kan? Hafal belum? Coba diulangi. Coba diulangi. Ad-du'a'u huwal ibadah. Nah, pendek. Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Banyak-banyak berdoa barakallahu fikum, terutama di waktu-waktu yang dikabulkan seperti di hari Jumat. Nah, barakallahu fikum, ada waktu-waktu yang dikabulkan doanya. Disebutkan para ulama waktu tersebut adalah min ba'dal 'asr ila ghurubisy syams. Jadi setelah salat asar itu, setelah masuk asar itu sampai terbenamnya matahari, doanya dikabulkan. Jangan terlupakan, jangan terlalaikan. Sempatkan walaupun 5 menit, walaupun 10 menit berdoa. Nah, kepada Allah Subhanahu wa taala, minta agar diberkahi, diberikan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang bermanfaat, seperti itu. Kemudian sepertiga malam terakhir, bangun, gerakkan badan-badannya, angkat selimutnya, wudu, dan yang semisalnya salat. Kemudian diiringi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sepertiga malam terakhir juga termasuk dikabulkannya doa. Baina na'am barakallahu fikum al-adzan wal iqamah, antara adzan dan qomat juga dikabulkan. Jadi ketika antum menunggu imam, di samping antum mungkin na'am barakallahu fikum duduk murajaah atau semisalnya, jangan lupa juga berdoa walaupun 5 menit. Ada faedahnya. Nah, bahkan disebutkan fatwa Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala mengenai mana yang afdal ketika antara adzan dan qomat, murajaah Al-Qur'an atau berdoa. Beliau pun mengatakan masing-masing itu ada waktu dan tempatnya. Maksudnya bagaimana? Ketika antara adzan dan iqamah waktunya sangat sempit dan dia bisa berdoa, lakukan berdoa. Karena dikabulkan. Nah, adapun murajaah Al-Qur'an mungkin bisa di waktu yang lainnya. Kecuali kalau masih ada waktunya, antum sudah berdoa ternyata masih ada waktunya, baru bisa murajaah. Maksudnya apa? Di waktu-waktu tersebut jangan sampai terluputkan. Doanya dikabulkan. Doanya dikabulkan. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat tafsirannya.
Qala al-mufassirun asabahumullah udhkur ayyuhar rasul. Ingatlah wahai Rasul, maka min amri Maryam wa ummiha wa ibniha Isa alaihissalam. Ingatlah wahai Rasul, sesuatu perkara yang terjadi pada Maryam dan ibunya serta anaknya itu Isa alaihissalam. Litarudda bidzalika ala man idda'u uluhiyyata Isa au bunuwatahu lillahi subhanahu. Dalam rangka engkau agar bisa membantah orang-orang yang mereka mengaku-ngaku bahwasanya Nabi Isa itu memiliki hak uluhiyah. Nabi Isa itu ilah katanya. Nabi Isa itu Allah sesembahan. Dan orang-orang yang mengaku-ngaku bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu adalah apa? Adalah anak Allah Subhanahu wa taala. Pengakuan yang batil, pengakuan yang keliru, yang tidak ada unsur benarnya. Orang-orang Yahud mengklaim mengaku Uzair anak Allah. Orang-orang Nasara mengatakan apa? Isa anak Allah katanya. Kok bisa-bisanya seperti itu? Allahul musta'an. Wa qalatil yahudu Uzairu ibnullah wa qalatin Nasara al-Masih ibnullah. Gitu ya. Naam. Orang-orang Yahud mengatakan Uzair itu anak Allah katanya. Orang-orang Nasara mengatakan Isa alaihissalam al-Masih anak Allah. Naam, dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, dzalika qauluhum bi afwahihim. Itu ucapan mereka dengan mulut-mulut mereka saja. Yudhahiruna qaulal ladzina kafaru min qabl, menandingi menyamai ucapan orang kafir terdahulu. Itu ya. Qatalahumullahu anna yufakun. Nah, mereka semuanya akan diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang Yahud mengatakan Uzair anak Allah. Orang Nasara mengatakan Isa anak Allah. Jangan lupa ini ya. Orang Yahud mengatakan siapa anak Allah tadi? Siapa tadi anak Allah? Kata orang Yahud. Siapa? Apa? Siapa? Uzair. Jangan keliru. Orang-orang Yahud mengatakan Uzair anak Allah. Tercatat upayakan ya. Orang-orang Nasara mengatakan Isa anak Allah. Itu semuanya ucapan yang bohong, yang tidak ada unsur benarnya. Orang-orang musyrikun, mereka enggak kalah juga, mereka mengatakan para malaikat itu anak perempuannya Allah, bayangkan. Allah musta'an. Jadi banyak orang-orang yang menuduh dengan tuduhan yang tidak benar. Para malaikat itu katanya anak Allah Subhanahu wa taala. Padahal ditantang oleh Allah Ta'ala, asyahidu khalqahum. Apakah mereka menyaksikan penciptaan malaikat? Kok bisa mengatakan malaikat anak Allah, anak perempuan Allah? Padahal mereka sendiri ketika dilahirkan, diberikan keturunan berupa anak perempuan, marah enggak mereka? Marah. Orang-orang musyrikun kalau zaman dahulu waktu itu kalau lahir anak perempuan itu enggak suka, marah, wajahnya menghitam. Nah, barakallahu fikum, dalam keadaan dia marah. Apa dalilnya? Apa? Antum? Wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhim. Dalam surat Zukhruf juga ada. Wa idza busyira ahaduhum bima daraba lirrahmani mathala dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Jadi ketika mereka dikasih kabar gembira dengan lahir anak perempuan, marah, wajahnya memerah. Paham ya? Dalam keadaan marah. Nah, memerah, dan yang namanya marah yang sangat memerah diiringi dengan hitam. Merah kehitaman itu. Marah, enggak suka dengan lahirnya anak perempuan. Kenapa enggak suka? Kan karunia, nikmat dari Allah Ta'ala. Kenapa mereka enggak suka kalau lahir anak perempuan? Yang jelas banyak alasan. Kalau yang enggak sukanya banyak alasan. Alasannya diantaranya apa? Apa? Apa artinya? Alasannya apa alasannya? Alasannya mereka enggak pede, enggak percaya diri karena lahir anak perempuan enggak bisa diajak perang. Kalau peperangan pun di belakang. Kemudian terkadang kalau pas perang pun ditawan. Paham ya? Kemudian kalau pembagian harta pun belum tentu dapat yang banyak itu. Iya kan? Karena pembagian laki-laki dapat lebih banyak daripada perempuan, hukum asalnya gitu kan? Banyak sekali alasannya. Nah, Allah musta'an, padahal lahir anak laki-laki atau perempuan itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus disyukuri. Kita lihat di sini. Itqalat imra'atu Imran, ketika istrinya Imran berkata hina hamalat, ketika hamil,
Ya Rabbi, wahai Rabbku, inni ja'altu laka ma fi batni khalisan lak. Sesungguhnya aku menjadikan untukmu, murni untukmu apa yang ada di dalam perutku. Naam. Ketika hamil, istrinya Imran mengatakan seperti itu. Li khidmati Baitul Maqdis, dalam rangka sebagai pelayan yang mengurusi Baitul Maqdis. Naam. Baitul Maqdis di mana letaknya kira-kira Usama? Baitul Maqdis letaknya di mana? Jogja. Di mana? Mekah? Bukan. Baitul Maqdis. Jauh sana. Di mana antum? Palestina. Yang keliru ya. Baitul Maqdis dulu kiblatnya kaum muslimin sebelum dipindahkan mengarah ke mana? Ke Ka'bah Baitullahil Haram, dahulu mengarahnya ke Baitul Maqdis. Nah, ke Masjidil Aqsa itu istilahnya. Nah, barakallahu fikum. Naam. Baitul Maqdis Palestina ya. Fataqabbal minni, maka kabulkanlah doaku. Innaka anta wahdakas sami' li du'ai al-alim bi niyyati. Sesungguhnya engkau adalah zat yang Maha Tunggal sendirian, yang mengetahui terhadap, yang mendengar terhadap doa-doaku, dan zat yang mengetahui terhadap niatku. Nah, barakallahu fikum hafizakumullah. Ini adalah niatannya sangat bagus sekali, walaupun nanti ternyata Allah Ta'ala menakdirkan yang lain. Allah Ta'ala menakdirkan yang lain karena apa? Karena kan permintaan istrinya Imran alaihissalam atau alaihassalam, permintaannya apa? Agar lahir seorang laki-laki sebagai pelayan. Kalau perempuan kan lemah, ternyata ditakdirkan nanti lahirnya apa? Anak perempuan, Maryam alaihassalam. Nah, akhirnya kan yang namanya perempuan kan tetap bisa dikatakan lemah daripada laki-laki. Itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah kana wa ma lam yasha lam yakun. Perkara semua yang Allah Taala kehendaki pasti terjadi, dan perkara yang Allah Ta'ala tidak menghendaki tidak akan terjadi. Masyi'ta kana wa illam asya wa masyi'tu illam tasya lam yakun. Apa artinya itu? Masyi'ta kana wa illam asya, Apa yang engkau kehendaki pasti akan terjadi walaupun aku tidak menghendaki. wa masyi'tu illam tasya lam yakun. Dan apapun yang aku kehendaki, jika engkau tidak menghendaki maka tidak akan terjadi. Naam. Kehendak Allah Subhanahu wa taala itu akan terwujudkan, terlaksana sebagaimana yang Allah Taala kehendaki. Nah, semuanya seperti itu. Barakallahu fikum. Cukup sekian dulu. Nasallahu an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardah. Walhamdulillahirabbil alamin.